Dari seorang karyawan packing yang biasa nge-packingin barang, sekarang punya omset ratusan miliar. Aku juga belum lulus sekolah, bahkan sempat putus sekolah. Terus ya terpaksa lah jadi karyawan packing. Dengan gajinya itu per hari sekitar 30.000. Jadi pas papa meninggal, itu benar-benar terpuruk banget ya kak. Karena jadi kayak aku sempat sakit hati sih. Kayak aku ngerasa kayak Tuhan jahat banget sama aku. Ingat nggak awal mula modal skincare ini berapa? Kayak awal mula modalnya 30 juta. Dan sekarang per bulan di angka? Sekarang per bulannya kalau di satu platform aja kak udah puluhan sih. Puluhan M per bulan? Satu platform ya kak. Satu platform doang? Apapun background, apapun masalah hidup kalian, tetap aja terus berjuang, jangan pernah menyerah. Aku tahu kehidupan tuh berat, dunia itu kejam, tapi kita jangan sampai jadi orang yang mau dikalahkan sama dunia. Daging talks to learn. Dari seorang karyawan packing yang biasa nge-packingin barang, sekarang punya omset ratusan miliar. Apa kabar Kak Yuna? Halo Kak Atta, luar biasa. Wah, itu beneran Kak? Beneran Kak. Beneran? Beneran. Beneran omset ratusan miliar? Beneran Kak. Gimana sih awal mulanya kok bisa dari karyawan packing punya omset ratusan miliar sekarang? Jadi kalau awalnya kenapa jadi karyawan packing tuh karena mungkin masa lalu ya kak. Jadi emang aku terlahir di keluarga yang bukan keluarga orang kaya. Jadi papa aku tuh cuman sales yang bisa dibilang gak ada pekerjaan yang tetap lah. Bukan kerja sama orang, sales lapangan banget. Terus kemudian mama juga ibu rumah tangga. Dan dari kecil emang kita terlahir tuh susah banget gitu. Jadi waktu itu sempat jadi karyawan packing karena memang di saat itu pekerjaan yang bisa aku lakukan cuma itu. Dimana aku juga belum lulus sekolah, bahkan sempat putus sekolah. Terus ya terpaksa lah jadi karyawan packing. Tuh. Dengan gajinya itu per hari sekitar 30.000 kak. 30.000 per hari? Bener, 30.000. Berarti kalau 30.000 per hari sebulan 900 ribuan? 900.000. Itu saat itu di kota apa? Kalau jadi karyawan packingnya itu di Senen kak, Pasar Senen. Pasar Senen? Iya. Nge-packingin apa dulu? Jadi aku kerja di toko mainan, toko grosir. Toko grosir, ya, oke. Dia jual kayak mainan-mainan yang kakak tahu yang kayak lampu-lampu gitu gak sih, yang jelly-jelly. Terus dia jual berbagai macam, selain mainan-mainan dia juga jual alat-alat kayak alat-alat olahraga. Tapi itu beneran kayak grosiran gitu. Jadi tiap hari kerjanya packing doang. Kalau ada orderan packing dan ya kayak gitu. Wah, ini seru, ini menarik. Ini bakal banyak pembahasannya ya. Ini bisa jadi semangat juga buat teman-teman di luar sana gitu ya. Pada saat kakak packing itu, apa yang mindset yang kakak punya sampai kakak bisa jadi pengusaha kayak sekarang? Di saat itu mindsetnya cuma gini sih kak. Waktu itu karena papa juga udah meninggal ya. Jadi yang aku pegang tuh cuman kayak aku kerja buat makan harian aja. Jadi yang aku pikirin itu semangat aku untuk berjuang. Karena rumah aku tuh waktu itu tinggalnya di Bekasi ujung banget kak. Terus aku harus ke Pasar Senen. Jadi aku harus berangkat jam 4, jam 5 subuh gitu. Dan pulang jam 5 subuh? Ya, setiap hari? Setiap hari. Dan dia tuh kerja sampai Sabtu Minggu juga ya kak. Berarti berapa jam tuh ya dari Bekasi ke Senen? Kayak 3 jam. 3 jam. 3 jam? Sekali pergi, jalan ya, pergi 3 jam. 3 jam pulang? Jadi 6 jam di jalan? Bener. Kerja 8 jam? Kerjanya 10 jam? 9 jam. 9 jam? 9, berarti 15 jam? 15 jam, hampir 24 jam. Tapi masalahnya di jalannya 6 jam. Pulang pergi. Belum bensin? Bener. Nutup gak sih itu? Aku waktu itu sebetulnya naik kendaraan umum sih kak. Oh, naik kendaraan umum. Iya, kayak lanjut pakai kereta, kalau gak pakai busway. Oke. Gitu. Mandiri loh untuk cewek. Itu tahun berapa kak kalau boleh tahu? Itu tahun 2000, kalau aku gak salah 2013 sampai 14 sih kak. 13-14 ya, jadi 2013-14 kakak ini masih jadi karyawan packing. Yes benar. Setahun. Wah, kak. Setahun. Oke, jadi mindsetnya yang dipikirkan waktu itu hanya yang penting bisa menyambung hidup. Bisa menyambung hidup. Karena ya apalagi yang dipikirin selain dapat uang 30.000 buat makan aja sih gitu. Papaku juga kebetulan meninggalnya itu di usia muda banget kak, di 40-an.
Oke. Belum sampai 45 ya. Dia meninggal karena sakit serangan DBD gitu loh Kak. Jadi emang awalnya sehat-sehat aja, terus tiba-tiba dia pergi. Tapi di saat itu aku tuh masih sekolah Kak, aku masih SMP. Ya aku belum SMA. Terus akhirnya pas dia meninggal, mamaku tuh cuma ibu rumah tangga. Yang kita tuh nggak ada sama sekali harta apapun, nggak ada lah Kak. Uang mungkin 1 juta aja tuh kayak nggak ada, karena kayak hidup harian gitu loh Kak. Jadi cuman ada uang sehari 100.000 kalau dari papa itu buat makan kita berlima sih keluarga. Jadi pas papa meninggal itu benar-benar terpuruk banget ya Kak. Karena jadi kayak aku sempat sakit hati sih. Kayak aku ngerasa kayak Tuhan jahat banget sama aku. Kenapa tulang punggung keluarga aku satu-satunya diambil gitu. Karena jadi kayak terus kita mau hidupnya kayak gimana? Kita kan bukan orang yang ada, harta nggak ada, warisan nggak ada, keluarga juga nggak punya. Jadi warisan rumah dari orang tua juga nggak ada? Nggak ada Kak. Kendaraan nggak ada? Nggak ada Kak. Di saat itu tuh kayak kita ada motor, tapi masih sistemnya tuh kayak kredit Kak. Jadi belum lunas, terus pas papa meninggal ditarik motornya. Wah. Mungkin itu yang membuat mental kakak tuh upgrade kali ya, karena situasi. Iya benar, karena aku ngerasa kalau mungkin aku kan dari kecil tuh kebetulan aku anak bontot kan Kak di saat itu. Sebelum mama aku tuh punya anak lagi yang kecil. Jadi aku sempat bontot tuh kayak 11 tahun Kak. Jadi aku manja banget. Dan aku tuh gak ada rasa mandiri sama sekali, karena namanya anak bontot cewek kan. Jadi kayak berasa ketergantungan aja sama orang tua. Tapi di saat papa udah gak ada, ya jadi mau gak mau kan aku udah gak bisa bergantung lagi sama siapa-siapa, karena tulang punggung keluarga yang gak ada. Ya akhirnya aku coba merubah mindset. Dan sebenarnya aku sempat dikasih jujurnya. Ini udah keberapa ya aku podcast sama para pejuang di Daging Talk ini? Hampir semua tuh. Tapi itu beneran Kak. Apa yang ada di Aduh pikiran aku jadi kakak? nangis lagi, gimana ya? Gimana dikata? Gak apa-apa, luahkan aja. Sorry ya Kata. Iya gak apa-apa. Aku emang gak bisa sih kalau bahas. Sorry. Oke. Bentar. Jadi emang karena papa meninggal di saat itu, aku kayak ngerasa gak punya tujuan hidup aja sih Kak. Maaf. Jadi setelah papa pergi, kakak lah ya bisa dibilang yang jadi tulang punggung keluarga begitu. Aku kan punya bertiga saudara ya Kak. Jadi kakak aku yang pertama juga semuanya kita butuh sekolah. Terus kakak aku yang pertama itu dia ngerintis lah. Cuma bisa dibilang di saat itu ya aku dan kakak-kakakku kita patungan lah buat hidupin keluarga kita. Jadi semuanya kerja. Semuanya kerja. Patungan bulanan gitu ya. Tapi akhirnya sempat selesaikan sekolah. Kalau kakak aku Nggak selesai sekolah. ya nomor 2 enggak. Ya nomor 1 dia sampai SMA aja gitu. Dan di saat itu aku juga putus sekolah. Ya kan gak ada yang bayarin uang sekolah juga ya kan Kak. Jadi aku diskors. Awalnya diskors, lama-lama aku dikeluarin. Apa-apa Kak, itu bagian dari perjuangan. Aku emang anak pertama tuh punya tanggung jawab kayak gitu. Ketika keluarga lagi gak baik-baik aja, buat mikir sekolah tuh agak susah kan. Ketika kita punya adik, harus ada yang tanggung jawab yang kita pikul. Aku juga berhenti sekolah Kak di 1 SMP. Oh iya? Udah berhenti sekolah juga. Aku baru ujian SMA pas udah punya anak. Mungkin kakak pernah ngerasain itu, mungkin tahu ya Kak rasanya gimana. Iya. Sebagai anak kita harus ikut jadi tulang punggung keluarga. Kehilangan masa bermain. Itu kecil, mungkin orang pada nongkrong. Kita waktu itu nyari kerja. Kita kerja. Waktu kamu susah, kamu dihina. Kamu berusaha, kamu diragukan. Tapi waktu kamu udah berhasil, kamu dijulitin. Itu real story gak sih menurut kakak? Bener sih Kak. Bener.
Jadi dulu juga sempat waktu itu dihinanya lumayan parah lah ya. Maksudnya di masa kecil di saat itu aku ngerasa kayak aku masih di bawah umur aja sih Kak. Masih di bawah umur, terus kayak dan yang ngehina ini adalah orang yang terdekat. Di situ keluarga besar. Ya jadi memang dari dulu udah dihina, kayak dibilang gak punya masa depan, bahkan sampai dibilang kan kita susah banget ya Kak. Kayak dikasih apa? Dia bilang gini, kalau misalnya dia susah minta tolong apapun, sampai ibaratnya nggak makan, tidur di jalan juga ya udah gitu. Dia nggak akan ngomong apa peduli. gitu, biarin aja. Dan itu ya di saat itu aku ngerasa kayak makanya aku kayak ngerasa Tuhan jahat aja sih sama aku di saat itu ya. Saat itu Kayak semua keluarga nggak ada yang peduli satupun, Kak, nggak ada satupun. Bahkan dari itu kalau dari keluarga satu lagi kan ada mama ada papa. Kalau dari satu lagi tuh dia juga bilang kayak misalnya mendingan putus hubungan saudara aja daripada gue punya gitu? saudara susah kayak lu, gue malu kayak gitu. Kita nggak boleh datang ke rumahnya. Terus kalau waktu itu mamaku waktu tahun baru tuh kita nggak punya uang sama sekali kan buat makan waktu malam tahun baru. Terus mama tuh datang lah ke keluarganya buat minta uang cuma 50.000. Tapi dia malah bilang kayak jangan pernah datang lagi karena gue malu punya saudara kayak lu miskin. Dan ya itu langsung ngomong. Ya, dan itu kan malam tahun baru ya. Jadi kita datang rame-rame ke sana dengan ngelihat dia lagi masak ikan bakar. Itu kayak aku yang diri aku yang masih waktu itu mungkin masih nggak tahu apa-apa, nggak ngerti apa-apa. Itu kayak ngelihatnya, boleh nggak sih ikutan makan, kan ini rumah paman gitu. Aduh. Iya, aku bisa bilang kayak itu luka sih Kak di hati aku. Itu kebawa lah sampai sekarang ya. Makanya aku sebenarnya aku nggak pernah bahas. Iya. Oke. Tapi setelah kakak udah jadi kayak sekarang, apa yang respon dari Keluarga. yang dulu merendahkan? Ya sekarang sih semuanya baik-baik aja ya Kak. Alhamdulillah. Jadi mereka juga mungkin lebih welcome dan lebih menerima. Terus lebih mengakui juga sih. Kadang emang gak usah dibales juga kan. Kadang waktu kita udah berhasil, kita udah bisa membuktikan, mungkin itu dengan kita bisa membalas dengan kebaikan, itu nilai plus banget untuk ketenangan hati kita. Kapan titik balik kakak bisa memulai usaha, bisa tiba-tiba punya peluang untuk jadi pengusaha kayak sekarang? Di umur berapa titik itu? Balik. Kan papa aku meninggal di 17 tahun. Terus kemudian aku kerja dulu. Itu kurang lebih tuh di 19 sih Kak. Jadi aku butuh waktu sekitar 2 tahun lah. Jadi 19 tahun mulai usaha. 19 tahun itu bukan usaha sih, tapi aku lebih kayak ke profesional gitu Kak. Aku kerja. Oh, kerja. Ya. Aku kerja tadi yang jadi packing. Ya kan jadi packing setahun tuh. Jadi abis setelah dari packing aku jadi sales apartemen Mekarta dulu. Tapi percaya atau enggak ya, sales itu banyak yang jadi pengusaha sukses. Masa sih? Iya. Karena sales itu kan komunikasinya belajar menjual. Tiap ketemu orang dia harus menawarkan, harus percaya diri, communication skill. Terus gimana orang itu jadi tertarik sama apa yang kita jual. Sales menurutku salah satu tempat yang pas buat kita belajar jadi pengusaha. Aku sih sangat percaya itu. Banyak kok sales yang kalau dia pakai ilmu salesnya di pengusaha, dia jadi pengusaha yang bagus. Terus setelah sales aku sih bisa dibilang karir aku sales terus sih Kak. Karir aku sales, tapi pindah-pindah tempat ya. Kayak di apartemen, so aku pernah jadi sales yang nyebarin flyer di mall-mall. Terus kayak jadi sales properti. Terus jadi sales yang nelponin orang buat beli program. Terus akhirnya sampai jadi sales jewelry. Sampai akhirnya sales jewelry. Oh, jadi karirnya makin naik. Karirnya naik sih Kak. Jadi emang kayak aku tuh lompat sih. Jadi kerjanya mungkin dari packing, terus kemudian salesnya juga dari yang mungkin sales bagi flyer doang. Terus nanti tiba-tiba naik jadi sales yang mulai jualan dengan ada target. Terus jadi sales jewelry. Menurut aku sales jewelry di saat itu udah keren banget sih Kak. Karena kayak gaji udah bagus. Gajinya udah UMR dan ada bonus-bonus juga gitu. Oke. Butuh pembelajaran yang panjang.
Dan mulai usaha di umur Jadi aku mulai usaha itu sebenarnya aku pada saat aku jadi sales kan, tapi bukan cuma sales doang ya Kak. Jadi aku merintis karir sampai akhirnya di saat aku jadi sales, aku pernah jadi sales properti dan aku jual properti itu dulu di saat itu lumayan banget Kak komisinya. Jadi aku punya uang di saat itu. Aku punya uang itu hampir 1 miliar tabungan aku sendiri. Wow. Ya, Dari makanya sales. dari kerja profesional. Terus aku juga ambil part time dan lain sebagainya gitu. Oh ya, sebelum jadi sales aku pernah jadi SPG juga ya Kak di PRJ. Oh, SPG juga pernah. Sales juga. Sales juga ya, Sales juga. promotion Ya, girl, bener ya? sales promotion girl ya. Jadi ngerintis terus Yang itu yang jual mobil. enggak, boro-boro mobil Kak. Jadi awalnya jadi jual nugget goreng ya, yang di dapurnya. Di dapur. Dapur, terus aku jadi yang jual sabun mandi. Terus akhirnya ngerintis juga sih. Jadi lama-lama naik ke jual ban, jual motor Yamaha, terus jual mobil. Karena sales itu kalau bisa achieve angka sekian ada bonusnya. Iya, bonusnya. Setiap penjualan satu motor ada bonusnya. Benar. Di situ nabung. Di situ nabung karena aku juga irit banget kan Kak. Jadi emang waktu itu mamaku aku yang biayain juga. Jadi untungnya kita irit banget lah ya. Jadi udah terbiasa hidup susah. Jadi kayak kita cuman kontrak rumah. Setelah kontrak rumah ya kita cuman sehari-hari makan aja sih. Sisanya aku tabung. Terus waktu itu juga aku sempat ada coba-coba buat investasi gitu sih Kak. Karena aku berpikir kalau bisa investasi tuh bisa naikin uang aku yang kan ngendep kan, aku gak tahu mau diapain. Ya berapa ratus juta lah waktu itu. Cuma emang waktu itu lumayan sih Kak. Di mana investasinya? Ada kayak di Bitcoin gitu loh Kak. Oh, main Bitcoin juga dari dulu. Iya, dan itu yang bikin aku lumayan ada keuntungan kayak 200 juta gitu ada. Nah sampai akhirnya aku profesional terakhir itu aku bantuin perusahaan, adalah perusahaan cukup dari luar negeri gitu. Minggu juga aku kerja, Sabtu Minggu kerja? Iya, aku ambil freelance buat tetap bisa kerja. Jadi emang Jadi kerja di kantor utama Senin sampai Jumat Senin sampai Sabtu. Ya, terus Sabtu Minggunya aku cari Sabtu Minggunya cari freelance lagi. Benar. Jadi nggak ada libur. Nggak ada sih Kak. Dan itu beneran kalau misalnya kayak kadang-kadang freelance kan ada shift ya Kak. Itu di Sabtu atau Minggu tuh aku bisa ngambil double shift. Double shift? Ya, jadi dari pagi, benar-benar dari pagi sampai jam 10, jam 11 malam. Dan aku selalu sampai rumah itu, pokoknya aku selalu tidur subuh lah Kak. Kayak jam 2, jam 1 gitu paling cepat. Bangun pagi lagi? Bangunnya selalu pagi lagi. Sukses for a reason. Sukses for a reason guys. Tapi orang tuh banyak gak percaya kalau orang bilang kalau mau sukses tuh harus kayak gini. Katanya iyalah kan mungkin ada privilege gitu. Tapi yang aku lihat banyak teman-teman yang berhasil ya mengorbankan jadwal tidurnya, mengorbankan jadwal liburnya, bahkan mengorbankan masa mudanya Kak. Mengorbankan masa mudanya. Aku gak punya temen Kak. Gak punya temen? Karena Jadi, fokusnya kerja. Iya, karena kalau berteman kan mereka habis sekolah misalnya nongkrong, kalau enggak kayak main ke rumah temen siapa. Tapi aku dulu juga gak punya temen. Kenapa Kakak gak punya temen? Iya, maksudnya aku tuh dulu di sekolah udah paling pendek. Terus aku tuh selalu diumumin di depan kelas belum bayar SPP terus kan. Jadi ya aku juga malu sih diumumin sih Kak itu. Jadi aku sendiri aja di kelas. Pernah sekali ada teman tapi teman yang lagi dikucilkan juga. Sekali nanti waktu dia udah mulai nge-hits ditinggal sendiri. Aku jualan bekal. Setiap bawa bekal banyak. Jualan di sekolah buat ongkos pulang. Seru tapi memang zaman-zaman itu. Bahkan temanku itu dulu yang nggak temenin aku ajak kerja di tempatku. Wow. Iya, jadi kerja bareng. Kerja sama aku. Dari tadi yang belum kejawab adalah mulai bisnis di umur berapa kan? Oke. Jadi kan dari tadi udah ngerintis kerja, akhirnya aku punya uang tabungan, terus aku mulai cari-cari bisnis pribadi sebenarnya. Jadi aku itu hubungin karena aku kan cewek ya Kak. Aku juga mikir kan, papa aku kan sales backgroundnya. Oh sama, kakak papa juga sales. Sama, jadi papa sales banget emang dari dulu. Jago sih Kak. Jadi turun. Ya mungkin turun lah ilmunya ke aku. Tapi emang katanya kalau sales udah jago itu sampai tabungannya miliaran. Iya. Apalagi sales rumah katanya. Iya, aku jual properti. Properti itu katanya karena bisa dia miliaran. Komisinya lumayan besar sih Kak. Lumayan besar. Apalagi kalau aku kan jual 2,5%. Iya, 2,5% kan? Dulu 2%. 2% ya. Jadi kalau kita jual rumah harga 10 miliar, 2%-nya itu 200 juta. Iya benar-benar. Jadi waktu tuh udah selesai kayak gitu, aku punya tabungan, terus aku mulai kontak-kontak pabrik maklon Kak. Kenapa aku pilihnya beauty gitu ya? Karena mungkin aku ngerasa kayak ini aku cocok. Ya, awalnya aku kayak mulai cari-cari bisnis, aku bingung bisnis apa yang sesuai sama hobi. Tahun berapa itu? Itu tahun 2019.
Oh 2019, berarti umur 2019. kakak 2019 di. Aduh berapa ya, pokoknya 2021 itu aku 22. Berarti berapa tuh ya? 8. Oh sekarang kakak umur berapa? 19 tahun. Kenapa kak? Sekarang umur berapa? Sekarang aku 26. 26. Masih muda, omset ratusan miliar. Terus umur 19 Umur mulai 19 usaha. tahun itu aku nyari-nyari kan. Oh Nah, itu masih karena- nyari pabriknya. Ya karena aku sendirian kan kak. Aku gak punya siapa-siapa tuh. Terus mama kan juga bukan yang pengusaha ya. Jadi dia juga gak bisa ngajarin aku dari sisi pengusahanya. Cari-cari. Akhirnya ya itu gak ketemu tuh kak. Jadi tetap lanjut kerja sampai di 2021 di umur aku 22. Oke. Tapi sembari aku kerja karena aku udah punya tabungan. Jadi aku melanjutkan S1 kak. Oke. Aku kuliah S1 sampai Jadi pelajaran pendidikan juga nggak lupa. pendidikan gitu. Jadi aku lanjutin S1 aku di 2018 tuh aku udah S1 sampai akhirnya aku lulus di 2021 kan. Nah 2021 kan tuh Covid. Nah, akhirnya aku mulai di WFH-in gitulah sama kantor. Oh. Jadi aku mulai kayak aduh kayaknya nggak Karena bisa. semua kantor pada susah kan Ya, pada saat itu. Terus waktu itu gajinya juga dipotong setengah. Jadi aku kayak aduh gitu kan. Kok kayaknya udah harus mulai Usaha nih. Ya udah mulai ke-push banget tuh. Karena aku ngelihat kayak perusahaan tuh bisa kayak gitu ya ternyata. Banyak yang di PHK. Ya mungkin keadaan juga ya kak. Terus aku juga langsung dipotong setengah. Dan itu berasa banget sih buat aku yang biasanya udah dapat segini tiba-tiba dipotong setengah gitu kan. Akhirnya Tapi aku waktu itu kan pada zaman Covid semua potong setengah. semua potong setengah, bahkan ada yang gak digaji dan ada yang di PHK massal kan kak. Iya. Waktu itu aku di kantor sempat bertahan tuh nggak ada potongan. Oh, Tapi iya. berat kak memang. Berat ya lewatin masa 1 Mantap tahun, lah, 2 makan tahun. tabungan. Keluarin tabungan semua. Cuma waktu itu aku tuh ada investasi di jam tangan. Jam tangan mewah. Jam tangan mewah. Jadi aku beli jam tangan pas waktu Covid itu aku jual jam tangannya untungnya miliaran. Wow, serius kak. Naik, malah aneh kak. Kok malah jam tangan naik ya? Malah makanya pas Covid kemarin tuh jam tangan naik, mobil naik. Oh iya ya, Iya, naiknya jauh kak. jauh. Aku jual Ferrari, jual jam tangan, aman tuh aku. Jadi Setahun pakai 2 uang tahun itu Covid, ya. aman. Bahkan aku bisa jual waktu itu mobil Jeep Rubicon Wow, itu buat bantu beli sembako untuk bantuan Covid ke rumah sakit, ke masyarakat. oh luar biasa Karena kata. dulu ngerasa harganya naik kak. Ya jadi kayak udah dijual aja daripada nanti after Covid. Karena nggak tahu juga kok pada naik. Aku juga bingung pada saat itu. Cuman Tuhan tuh selalu kasih jalan saat aku membutuhkan. Jadi kalau kita tetap konsistensi, niatnya baik, terus kita nggak mau namanya males, setiap aku kejepit tuh Tuhan kasih jalan. Ini kok lagi naik. Iya. Tiba-tiba ada yang Bener. nawar aja bagus. Bener. Untung miliaran, aku bilang wah Jadi makanya kalau orang bilang di balik masalah itu pasti ada hikmahnya ya. Kak. benar. Di balik badai akan ada selalu pelangi. Pelangi. Oke, tadi 22 mulai bisnis. 22 akhirnya kan 22. cari-cari maklon ketemu Ketemu. suami. Oh, Iya, ini jadi awal awalnya mula ketemu suami. awalnya. Jadi kita tuh bukan kayak kenalan dari temenan atau mungkin dikenalin atau app dating itu enggak. Oh. Kita kenal gara-gara aku waktu itu mau bisnis dan kebetulan dia kan pabrik ya. Oh, awalnya itu. Ya. Terus modal lah. Di pokoknya pertemuan pertama tuh dia langsung chat aku. Kan awalnya chattingannya bukan sama aku tuh. Langsung chat aku, terus dia langsung bener-bener di pertemuan pertama tuh PDKT-in aku dan aku tuh takut sebenarnya Kak. Aku ngerasa kayak ini kok serem banget ya gue mau bisnis sama dia, kok dia malah nguber-nguber gitu ya, lumayan agresif gitu Kak. Jadi aku takut dan sempat tarik ulur sih sampai akhirnya ya Yakin. mungkin jodoh juga ya Kak dari Tuhan. Terus kita banyak hal yang kita lewatin kayak tarik pasang surut lah gitu. Sampai akhirnya pernah sampai nggak balesan chat berapa bulan gitu Kak. Tapi emang ya udah jodoh, akhirnya ketemu lagi dan dia langsung bilang sih kayak udah nggak usah bikin bisnis, maksudnya nggak usah maklon, udah kamu bikin brand, aku support. Nah udah dia langsung ngajak serius. Tapi bener katanya kakak ini nikahnya sama cowoknya orang kaya. Iya bener Kak. Bener. Bener, dia papa mamanya kayak gitu. Tapi kebetulan suami tuh ngediriin pabrik itu kan dia sih. Dia sendiri. Iya, dia sendiri. Papanya support juga, cuma mungkin sekarang lebih ke dia yang punya sih Kak. Gitu. Oke. Kalau diceritain mungkin makin panjang. Tapi coba kita langsung skip ke pernikahan kakak dan akhirnya menjadi pengusaha. Karena ini kan banyak orang pengen tahu nih ketika kakak ini kan bisa dibilang usahanya skincare. Ya kan? Ingat nggak awal mula modal skincare ini berapa? Kayak awal mula modalnya 30 juta. 30 juta. Benar.
Jadi sampai sekarang ratusan miliar per tahun. Per tahun. Per tahun ratusan M Per tahun. dari modal 30 juta. Bener. Dalam waktu Aku start 2021 Kak. 2021. Sekarang 4 tahun berarti. Scale up-nya cepet banget ya. 30 juta ke ratusan miliar. Ratusan miliar setahun. Menurut kakak, pada saat itu apa yang membuat skincare kakak bisa laku? Pada saat aku launching pertama kali Iya. ya. Jadi emang awalnya tuh aku riset dulu kan Kak. Karena emang kebetulan suaminya juga udah pegang pabrik. Kita riset produk dan sebagainya. Kita ciptain produk yang bagus. Dan bukan cuma bagus tapi cocok. Makanya aku lumayan takes time buat launching produknya. Karena pastiin bener-bener cocok sampai 99% orang tuh yang pakai bilang cocok. Akhirnya kita bikin produk yang berkualitas. Terus kita bikin harganya juga sangat terjangkau. Dan akhirnya pada saat kita launching kita pakai campaign Kak. Jadi campaign itu adalah semua yang beli produknya itu akan mendapatkan mini gold tanpa diundi dan tanpa ada minimum pembelanjaan. Dapat emas. Dapat emas. Setiap mini gold. pembelian. Iya. Jadi harga produknya waktu itu 199.000 sih Kak. Udah dapat emas. Dapat emas kecil. 0, Ya berapa ya? Maksudnya satunya itu kayak sekitar 35.000 lah. harga emasnya. Harga emasnya. Jadi kalau harga produknya 99.000 jualnya udah dapat emas seharga 35.000 itu. Dan gak tahu ya ini mungkin emang jalannya dan berkahnya aku juga. Mungkin itu terlihat serta campaign yang biasa aja. Tapi itu works banget dan waktu itu booming banget langsung. Oh ada brand yang berani ngelakuin campaign kayak gini, banyak yang nyari ternyata Kak. Jadi banyak customer datang ke toko-toko offline terus nyari ada animate nggak gitu. Jadi akhirnya karena banyak yang nyari, tiba-tiba kita di kontak-kontak juga sama distributor. Banyak. Waktu itu ada 2 orang aja sih, 2 orang. Tapi itu yang udah gede-gede ya, maksudnya kotanya lumayan gitu. Terus akhirnya dari campaign itu kita tetap terus inovasi produk, kita jaga kualitasnya, kita jaga harganya. Terus kemudian kita scale up dari marketnya. Kita deep dive lagi buat bikin strategi marketingnya yang benar, yang tepat. Terus kemudian kita pastikan bahwa dari marketing communication, social media dan lain semuanya itu memang sesuai dengan target market kita. Jadi kita emang fokus banget di target market kita. Kita nggak ngambil target market lain gitu Kak. Dan kita pakai jadi waktu itu kan 30 juta itu mungkin aku breakdown ya Kak. Aku ngutang buat ngambil produk itu aku ngutang dulu. Jadi 30 juta itu sebenarnya aku cuman bayar 1 karyawan. Di satu tuh gaji cuma 4,5 juta. Ya kan? Karyawannya tuh mulai dari 1 karyawan. Mulai dari 1 karyawan. Mulai dari 1 karyawan gajinya cuma 42 kayaknya, 4,2 juta. Terus itu tiap bulan kan Kak bayarnya. Terus kemudian aku pakai ads juga. Mungkin kayak 20% dari 30 juta itu aku buat budget ads. Ads apa tuh? Ads waktu itu aku ads di sosial media, di Meta. Jadi bagi-bagi aja. Oh jadi bukan kayak iklan apa ya? Iklan endorse artis itu kan? Enggak belum mahal kan? Belum ada duitnya. Iya. Selebgram gitu belum ya? Ya belum. Jadi baru kayak benar-benar bikin konten. Yang bikin konten juga aku model pertamanya bikin konten, terus di-post, diedit, diposting, baru diiklanin aja di sosial media gitu. Terus omsetnya yang nyentuh 1M di bulan keberapa? Nyentuh 1M. Jadi kan Animate itu di tahun benar-benar dia launchingnya tuh 2002 awal Kak sebenarnya. 2021 itu adalah proses developmentnya aku. Jadi starting bisnisnya kan nggak langsung tiba-tiba ada produk untuk dijual kan. Karena harus BPOM dulu. Karena harus tunggu BPOM-nya dulu. Harus pokoknya perintilan kosmetik lah. Halalnya dulu. Terus kemudian packagingnya dulu segala macam gitu, formulanya dulu gitu. Baru 2021 persiapan full selama setahun. 2022 kita launching di awal Januari dan itu omsetnya cuma 1 juta. 1 juta? Di bulan pertama? Januari ya. Januari aku masih ingat banget Kak. Januari 1 juta. Januari 1 juta ini bulan pertama. Februari itu malah 900.000. Turun. Februari 900.000. Turun. Ini proses ya kan? Proses. Jadi nggak langsung naik ya. Terus 1 padahal juta. udah ada campaign emas. Belum ada. Nah 1 juta itu juga bisa aku clarify dulu tuh. 1 juta itu dari keluarga, teman-teman yang beli. Oh jadi jualnya ke keluarga sendiri dulu guys. Produk aku harga 99.000 berarti aku cuma jual 10 paket. Oke. Tapi itu juga kayak mostly family aja sih yang beli gitu. Terus bulan kedua juga sama, di Februari nggak ada yang beli juga. Terus ya masih itu lagi yang beli, teman-teman dan lain sebagainya lah, kenal-kenalan. Nah bulan ketiga aku mikir kayak
Soalnya Itu udah berasa. pakai ads tuh padahal. Udah pakai ads. Tetap lakunya segitu. Ya, kan mungkin aku nggak berpengalaman di digital marketing ya Kak, di performance. Oke. Jadi kayak yang aku rasain waktu itu aku lebih ke arah boncos sih. Jadi 30 juta itu Capek doang capek bikin doang kontennya. ya, kayak oh iya ternyata strategi ads-nya juga salah, terus kayak settingannya juga salah gitu. Akhirnya ya udah, kita bulan ketiga tuh aku mikir gimana caranya, karena karyawan kan jalan terus ya walaupun cuma 4 juta. So aku mikir gimana caranya kita tuh bisa menghasilkan omset gitu. Ya udah, akhirnya aku di Maret, bener-bener waktu itu tuh kayak bulan Ramadan gitu Kak. Aprilnya itu Lebaran, terus Maretnya kan bulan puasa. Aku keluarin campaign itu, terus aku iklanin, bikin konten yang bener-bener heboh banget lah gitu. Ternyata itu ada penjualan, dan di bulan Maret itu Kakak percaya nggak, omset aku tuh langsung 98 juta. Di bulan Maret. 98 juta. 1.900.000 98 juta. Oke. Itu kalau dihitung dari 900.000 bulan terakhir tuh kayak scale-nya 1000%. Iya benar. 98 juta gitu. Dan tuh kayak wow, ternyata berhasil nih, bisa ya ternyata bikin strategi kayak gini dan menghasilkan 98 juta. Dan di saat itu untuk aku yang sebagai pembisnis awal, 98 juta itu gede loh Kak. Benar. Bahkan di wishlist aku itu cuma target aku 50 juta sebulan Kak. Jadi kayak wah, ini udah mencapai lebih dari yang aku targetin nih, 50 juta gitu. Overachieve. 1 miliar di bulan ke 1 miliar. Jadi April kan 100 juta lah ya, 100 juta. Di Mei-nya itu aku naik jadi 150 juta. Di Juninya itu aku jadi 300 juta. Di Julinya itu aku langsung jadi 700 juta. Dan di Agustus itu 1 miliar pertama aku. Wow. 1 miliar pertama omset. Masih inget loh. Iya aku inget, Di karena tahun beneran, 2021 karena omsetnya scale-nya berapa? gitu Kak. Scale-nya tuh kayak double. Sampai sekarang berarti masih inget nih omset semua dari 2001 sampai 2025. Makanya kalau aku lagi meeting tahunan, aku selalu show ke tim dan mereka lihat gitu. Nih ya dulu grafik kita, bahkan ada datanya Kak. Ada kayak total invoice segala macam juga ada, semuanya aku masukin ke situ. Jadi kalau misalnya lagi menjiwai, ini bisnisnya Ya, menjiwai. aku kasih lihat ke mereka kalau kita tuh growth-nya kayak gini loh gitu. Makanya aku hafal karena ya dibahas terus. Dan sekarang per bulan di angka Sekarang per bulannya kalau di satu platform aja Kak udah puluhan sih Kak, puluhan M. puluhan M per bulan. Satu platform ya Kak. Satu platform doang. Kalau Kalau di offline-nya juga udah puluhan sih Kak. Per bulan. Iya, puluhan offline. Gitu. Jadi sekarang offline sama online, bahkan offline udah ngalahin penjualan online. Offline sekarang online lebih besar, tapi persentasenya nggak jauh Kak. Jadi mereka tuh bener-bener yang gedenya barengan gitu. Gede barengan. Jadi kayak offline itu sekarang aku offline tuh 40%, online tuh 60%. Tapi online masih lebih gede. ya, tapi online itu kan aku banyak platform ya Kak, bukan cuma tadi doang. Ada platform-platform lain. Tapi kalau offline aja udah puluhan M, berarti Kakak jualnya tuh di mana offline-nya? Offline itu aku main distribusi Kak. Jadi distribusi kayak di satu kota, misalnya area Jawa Timur. Nah dia pegangnya misalnya Malang, Surabaya, itu satu distributor. Itu Kakak taruhnya di mana? Dipasarkannya di apotek Iya atau kayak di gitu, di tradisional toko-toko kecantikan, toko-toko kosmetik. Terus kemudian selain di toko-toko, kita juga main di kayak di Matahari, Transmart, kayak gitu-gitu Kak, modern market. Terus ini mau masuk ke KKV gitu. Ya. Jadi Kakak tuh bukan tipikal yang bikin personal branding gitu, yang kayak kan ada juga sekarang pengusaha skincare yang dia personal brandingnya juga harus kuat gitu. Kalau aku kebetulan tuh pada saat aku starting tuh aku belum memulai personal branding, karena aku benar-benar yang kerjain semua, karena tim aku tuh cuma 1 orang Kak. Dan itu 1 orang itu bertahan sampai bulan Mei. Bulan Mei tuh di saat itu omsetnya udah 150 jutaan itu yang aku bilang. Nah akhirnya rekrut lagi admin, mulai rekrut lagi desainer, pokoknya staff semua sih Kak. Sampai punya 5 orang. Bahkan pas aku tembus 1 miliar itu tim aku baru ber-6 sama aku. Udah 1 M. Udah 1 M. Jadi akhirnya di situ aku ngeliat kan, oh oke, kapasitas aku sampai 1 miliar nih. Bisa belajar tuh. Gitu. Untuk kita para pemula bisnis, 5 orang ini tuh apa aja posisinya? 5 orang waktu itu aku hire-nya tuh desain grafis. Nomor 1. Terus content creator. Content creator Terus, tuh video gitu ya. Video, terus admin yang buat balas CS balas chat. Terus tadi desain, admin, content creator. Terus satu lagi nih ada leadernya ada yang lumayan kuat di digital marketing gitu kayak headnya. Dia digital marketing. Dia digital marketing, jadi dia bisa pegang 5 orang di bawahnya. Terus satu lagi tim produk, staff produk. Cuma 5 itu aja sih.
Jadi kalau dulu kan belum ada terlalu live streaming ya Kak. Jadi mostly Iya, ke konten-konten gitu. Kalau sekarang omset terbesar dari live streaming. Kalau sekarang justru enggak, justru kita dari ads, dari TikTok gitu. Tapi ads. Tapi ads, video gitu. Affiliate. Wah. Nah, ini mungkin jadi pelajaran buat kita semua juga nih. Ads itu berarti harus dibarengi dengan konten juga gitu ya. Bener. Jadi emang harus ada konten yang bagus, yang winning. Makanya ads-nya jadi bisa kayak bola salju gitu Kak, ngegulung. Oke, jadi pakai keranjang kuning. Jadi pakai keranjang kuning. Jadi ntar ada video, kalau view-nya bagus di adsin terus tuh Di video adsin terus sampai dia menghasilkan GMV. yang bagus. Terus kalau dia bagus di scale up terus biar bikin lagi kontennya. naik lagi. Enggak, scale up budgetnya juga. Scale up budgetnya. Oh, bakar duitnya lagi. Bakar lagi di konten yang naik itu. Sampai nanti misalnya kita lihat kontennya udah mulai jenuh, kan kita banyak konten lain yang naik. Oke, target berapa konten dalam 1 bulan? Kalau yang sekarang apa yang dulu Kak? Dulu berapa, sekarang berapa? Kalau dulu mah dikit banget, cuma 3 Per bulan? Enggak, per hari. 3 konten per hari? Iya, 3 Dikit per banget hari. 3 konten per hari. Kalau sekarang banyak banget Kak. Sekarang banyak. 3 konten 1 orang yang bikin? 1 orang. Per hari? Per hari. Pakai keranjang kuning? Pakai peranjang kuning. Kalau sekarang? Kalau sekarang udah banyak banget. Aku tim konten creator aja tuh ada 11. 11. Per 1 orang 3? orang 5. 1 orang 5? Terus itu yang konten creator. Terus aku ada 1 orang 4, sorry. 1 orang 4. 1 orang 4? Terus ada, Berarti 1 orang aja 1 bulan 120 ya kalau 4 kayaknya ya? brand aku sendiri per bulan itu bisa sampai 700 konten. 600 sampai 700 konten. 700 konten. Tapi itu masih Saudara-saudara. sedikit Kak. Sedikit Itu aja. sedikit 700 konten? Karena sekarang benchmarknya udah banyak. Karena yang lain mungkin ribuan konten ya? Bukan ribuan Kak, puluhan ribu. Puluhan ribu konten? Puluhan ribu konten per bulan. Ya, yang brand nomor 1 kebetulan tuh aku ini kebetulan ya Kak, kebetulan juga Tim tapi sosmedku langsung gini, wah ketar-ketir nih. Ketar-ketir juga nih. kebetulan aku kan kalau dilihat dari kayak brand performance gitu Kak, itu kita masuk ranking 10 besar. Oh. Ya, nah kalau kita compare dengan yang juara 1, 2, 3 tuh kontennya tuh per bulan ada yang sampai 80.000 per bulan loh Kak. 80.000 konten. Quantity over quality. Quantity dulu sih, karena emang kalau ya quality kan beririsan lah. Kalau misalnya kuantitinya kurang ya kualitinya juga nggak maksimal. Tapi kalau misalnya kuantitinya banyak kan mungkin kita bisa ada chance lebih tinggi untuk naikin kualitinya. Jadi pakai sistem spamming juga ya. Spamming konten. Akunnya berapa tuh Kak? Kalau aku sekarang 3 di satu platform itu 3 account. Satu platform 3 3 akun, account. 1 orang. Apa tuh akun ini kan, akun TikToknya gitu kan. Iya, 3 akun, tapi 1 akun itu bisa ada 5 orang, 6 orang gitu. Jadi dibagi konten kreatornya. Oh, tapi kan kalau 1 orang ngeposting 4 di situ berarti akun itu akan spamming terus Iya, dong. makanya per hari ya Kak, udah ngomonginnya bisa puluhan. Dalam 1 akun. Dalam 1 akun. Makanya kemarin kita sampai kena spamming ya. Kita Itu makanya aku juga pernah. Kita kena spamming, akhirnya kita akalin lah. Jadi akunnya harus lebih banyak kan? Akunnya lebih banyak. Jadi Kakak sendiri sekarang punya 1000 akun ada? Belum sampai 1000 sih Kak. 100, Cuman puluhan akun ada. Baru-baru ini juga sih Kak, soalnya kemarin baru bulan lalu tuh kena evaluasi, kita kena spamming. Ya udah akhirnya kita bikin akun baru. Di ban akunnya kan? Iya, kena violation gitu. Terus harus nge-growin akun lagi. Berarti Kakak tuh ngerti sampai ke pembuatan kontennya juga ngerti? Aku kebetulan menguasai semua sih Kak, terutama di digital marketing sama produk. Oh. Ya, jadi sekarang tuh pembagiannya tuh secara tim aku total tuh ada 1000 orang kan Kak. Tapi kalau Karyawan Kakak sekarang 1000 orang? Iya, 1000 orang totalnya. Sama yang orang pabrik juga ya Kak. Oh, ini udah sama pabrik. Sama orang pabrik. Oke, pabrik kan butuh banyak ya. Pabrik butuh banyak. Kalau hot office-nya aja tuh udah ratusan, ada Kak, ratusan HO-nya. Berarti bisa dibilang Kakak ini udah ikut membuka banyak lapangan kerja. Ya, bersyukurnya sih Kak bisa dikasih kesempatan buat bisa buka lapangan kerja. Berkontribusi lah buat negara juga. Gimana Kakak membagi pekerjaan ini ke tim-tim Kakak, selain Kakak ini kan apa aja semua terjun sendiri gitu? Ya, jadi sekarang sebenarnya kalau secara struktur tim aku udah cukup lengkap Kak. Kalau di brand itu semua divisi udah ada. Kayak misalnya divisi marketing udah ada, divisi sales udah ada, finance, purchasing, PPIC, produksi, gudang, terus kemudian brand, campaign, KOL, affiliate semua udah ada, udah lengkap. Dan mostly mereka semua adalah leader atau nggak manager. Nah, cuman aku membuat KPI mereka per masing-masing divisi dengan high impact mereka di divisi itu. Contoh, misalnya kalau misalnya marketing, berarti high impact-nya adalah ya gimana caranya meningkatkan omset.
Nah, aku bikin KPI mereka. Terus kemudian yang paling gak kalah penting menurut aku, ini buat pengusaha-pengusaha ini penting banget sih. Mungkin kata-katanya simpel, tapi ngejalaninnya tuh ngejelimet dan ribet. Karena harus detail, harus tagih brutal, harus benar-benar turun langsung, terjun. Karena aku bilang sih Kak, leader yang bagus adalah leader yang terjun ke lapangan. Itu kalau di pedoman aku ya, maksudnya kayak di mindset kepala aku sebagai pengusaha sekarang gitu. Karena aku terjun ke lapangan itu adalah leader yang bagus. Aku salut banget sama beberapa leader di berbagai yang aku kenal itu terjun ke lapangan gitu. Karena sekarang banyak banget leader-leader yang ngerasa kayak tim gue udah lengkap, ngapain lagi gue ngurusin, harusnya kerjaan ini kerjaan tim dong, ngapain lagi gue harus ngurusin gitu. Tapi kalau aku tuh nggak, bahkan Kak percaya nggak, baru kemarin aku tuh sampai bikinin skrip Kak, skrip konten. Padahal skrip itu kan cuma kayak ya udah, script writing ada, copywriting ada, aku saya bikinin skrip kan buat tim. Tapi aku juga kalau lagi mau syuting skripnya udah dibikinin, tapi aku tetap bikin sendiri iya. pakai AI, aku cari sendiri. Bener. Konten juga sama, ini ada tim konten aku minta dia buat bikin ide konten, tapi mostly aku juga nyari. Iya. Aku juga buka referensi, aku juga improve. Jadi kayak nggak yang benar-benar terima bersih sih Kak. Dan menurut aku leader yang keren itu adalah leader yang terjun di lapangan. Oke. Jadi semua karena divisi beda. Karena ngerasa memilikinya, ownershipnya tinggi dan lain-lain. Berarti Kakak kalau di bisnis itu pernah punya partner atau enggak? Apa semua sendiri? Partner dalam hal apa nih Kak? Ya misalkan ada orang kayak bikin produk, dia barengan. berpartner. Oh, partner aku cuma suami aku kan. Oke. Jadi emang kita belum ada partneran gitu sih Kak, belum ada. Ya mungkin udah beberapa ada yang approach buat jadi kayak partneran buka usaha misalnya. Ya tapi kita pikir ya kalau di aku mikirnya kalau partneran itu pasti ada plus minusnya juga ya Kak. Makanya aku mikir selama aku bisa handle dulu ya nggak apa-apa. Toh aku juga sekarang lagi mengembangkan gitu. Ya, jadi aku fokus ke, karena masih searah juan bisnisnya semuanya kecantikan. Bener, kecuali agak migran kemana gitu ya. Relate Kak, kan dari pabriknya juga pabrik kosmetik Maklon, terus ke brand, ke klinik kecantikan. Nah sekarang lagi ngerambah ke hospitality. Jadi masih searah juga sih Kak sebenarnya. Tapi bisa dibilang kan sekarang ini skincare tuh bukan cuman punya Kakak doang nih. Iya banyak banget. Dan sekali. omset yang gedenya juga banyak. Ada yang udah triliunan Kak dari skincare. Iya udah kalau itu sih saya udah dengar juga dan banyak yang kenal juga gitu. Triliunan dari skincare. Gimana Kakak tetap bisa menjaga penjualan Kakak di saat saingan semakin banyak? Jadi apalagi di era sekarang ya Kak, aku ngerasa sebenarnya dengan adanya satu platform sosial media, social commerce ini cukup sangat membantu para UMKM ataupun para pengusaha-pengusaha yang mungkin nggak punya modal banyak, karena ternyata bisa dibantu lah, sisi scale up-nya lebih pasti gitu kan. Tapi yang bikin brand aku bertahan itu sebenarnya lebih kepada kita itu selalu mengutamakan customer kita. Jadi bahkan Kakak percaya gak sih, aku tuh hafal banyak nama customer kita gitu. Karena kita secare itu, sepeduli itu. Dan kita, pokoknya karena aku percaya di bisnis itu tuh apa sih gitu. Bisnis itu adalah data itu adalah konsumen. Kepuasan pelanggan itu menjadi hal yang penting, dan itu sangat benar-benar dijaga banget sama brand gitu. Selain kepuasan pelanggan, kita juga ngutamain kualitas. Karena kita juga percaya mau marketing sejago apa, mau pakai siapapun artis atau BA-nya, kalau produknya jelek, tetap jelek juga. Jadi cuman kayak sekali hit, udah orang nggak ada repeat order. Jadi kita mempertahankan bisnisnya dengan cara tadi, kita brand mendekatkan diri dengan konsumennya. Bener-bener ngedeketin itu kayak sebuah kata yang simpel, tapi effortnya waduh Kak, gitu. Effortnya tuh sampai bener-bener gila-gilaan mendekatkan diri ke konsumen, berinovasi, menjaga kualitas. Terus sekarang kita juga main di offline, penetrasi, jadi nggak hanya di online aja, kita juga merambah ke market-market yang belum terjangkau secara online. Nah itu juga ya salah satu keunggulan kita buat bisa bertahan di era yang sekarang mungkin lagi perang harga, perang promotion, perang produk, kan perang klaim. Banyak yang bilang ini banyak banget kan Kak, apalagi kalau yang ngomong itu misalnya public figure itu pasti perangnya lumayan sih Kak buat brand-brand UMKM gitu. Perang buzzer juga ada. Bener, nggak pernah ikutan perang buzzer. Kayak kalau di brand aku syukurnya kita belum pernah sih Kak. Mau buzzer positif pun kita belum pernah pakai. Nah Kakak sendiri berarti udah mempersiapkan tim itu sekarang?
tim untuk PR Defense. ya, tim PR. defense sudah. Nah beruntungnya lagi tuh karena tadi ya Kak, karena salah satu pendekatan kita tuh lebih mementingkan konsumen, akhirnya kita tuh dibelain sama konsumen, jadi kayak real buzzer gitu. Konsumen kita tuh kayak bilang itu bukan animate nggak gitu gitu. Jadi kayak mereka tuh netizen lawan netizen gitu lah. Buzzer, akhirnya namanya buzzer kan dia dibayar kan Kak. Mungkin SOW-nya cuman 2 kali komen, 5 kali komen Udah selesai. ya Lawannya kalah. orang beneran. Lawannya orang beneran yang bener-bener dia balas, gue balas lagi. Iya, nggak mau kalah. Nggak mau kalah gitu. Karena kan Akhirnya orang beneran nih. Wah, ini banyak pelajaran berharga, bukan hanya buat pengusaha, tapi buat aku juga. Karena ternyata dari siapapun kita bisa belajar. Walaupun kakak istilahnya lebih muda dari aku, tapi aku manggilnya kakak nih karena menghormati juga apa yang udah dilakukan. Mungkin kedepannya Kak, setelah tadi cerita kita udah dengar semuanya, dan mungkin banyak juga teman-teman di luar sana yang terinspirasi. Apa kedepannya yang pengen kakak bikin? dari sisi pengembangan ya Kak. Aku Pengembangan dari sisi personal diri sendiri, keluarga. Oke. Cita-cita terakhir aku adalah bisnis. Aku pengen buka rumah sakit Kak. Dan rumah sakitnya itu, karena apa aku pengen buka rumah sakit ya, karena tadi ya waktu papa aku meninggal tuh tidak ada yang ditolong. Rumah sakit pun menelantarkan papaku. Jadi dia meninggal tuh benar-benar boro-boro masuk UGD atau apa tuh enggak gitu. Jadi aku ada sedikit trauma, makanya aku bercita-cita untuk buka rumah sakit. Kedepannya aku pengen tolong banyak orang. Karena aku nggak mau ngelihat. Aku ngerti banget perasaan keluarga yang ditinggalkan, yang membutuhkan, yang benar-benar. Maksudnya rumah sakit ini rumah sakit gratis? Rumah sakit ya kalau gratis nanti nggak dibilang bisnis juga dong Kak. Tapi minimal tuh kayak aku menyediakan fasilitas yang mungkin belum ada gitu. Terus aku lebih mempermudah lah. Jadi kalau dulu tuh aku ingat banget kalau misalnya nggak ada uang, nggak DP dulu atau nggak masuk administrasi pembayaran dulu tuh nggak bisa ditolong dulu. Ya mungkin kedepannya visi aku adalah ya Bisa masuk tanpa- aja dulu, udah nyawa terutama penting dibanding uang gitu. Nyawa orang lebih penting sih Kak gitu. Itu visi, itu goals aku, impian aku, dan aku yakin aku bisa kejar itu. Karena nggak ada yang mustahil kan Kak. Dan selama kita mau berjuang, selama tujuan itu tulus dan juga baik, tidak merugikan orang lain, ya aku percaya aja sih jalan banyak pintu terbuka sih Kak gitu. Buat personal aku pengen jadi orang yang bermanfaat, jadi orang yang benar-benar bertanggung jawab juga buat, karena tim aku banyak ya, aku nggak mau menyia-nyiakan satu orang pun. Makanya di kantor tuh kita nggak pernah ada yang maksudnya kayak PHK gitu, walaupun kita pernah di posisi drop juga gitu. Cuma ya kayak yang kata bilang lah, kita berjuang, kita mengupayakan dulu gitu. Keren. Kalau di bisnis ya harapan aku lagi-lagi bisnis aku sekarang bisa ada di titik ini karena semua konsumennya brand aku juga Animate. Ya aku berterima kasih juga lah buat semua customer-customernya Animate yang udah support, udah selalu dukung dan terus ada ya, karena ngerasain banget sih Kak, Tuhan tuh adil ya. Ketika keluarga jauh nggak ada yang nggak ada yang bisa terlalu support dan lain sebagainya tuh, tapi Tuhan kirim banyak orang yang support. Dan orang itu orang yang mungkin kita belum kenal, orang lain gitu. Jadi ya aku thank you karena mereka semua sih yang bikin Animate sampai ada di titik ini dan bertahan sejauh ini dan bisa terus maju, memberikan dampak yang positif, kontribusi buat lapangan kerja. Dan mereka juga terbantu ya dengan masalah kulit karena banyak yang cocok sama produk kita juga, banyak yang suka gitu. Wah. Dan pengembangan bisnis pengen punya banyak karyawan lagi supaya ya membantu perekonomian di Indonesia lah, biar semuanya bisa maju. Amin. Karena bisa dibilang hari ini mungkin kita bisa jatuh, tapi jangan lupa tanah tempatmu jatuh itu juga bisa jadi pijakan untuk melompat lebih tinggi. Jadi ini mungkin yang dibuktikan oleh kakak yang ada di depan kita ini. Salah satu menurutku nih perempuan bisa aku lihat nih pinter gitu, ngomongnya juga cepat segala macam, semuanya mau diurus sendiri, semua harus bisa, nggak ada yang nggak mungkin kalau memang kitanya mau gitu ya. Terakhir nih Kak, Ya. tips sukses menurut Kakak Yuna, closing statement. Oke, tips sukses menurut aku yang pasti apapun background, apapun masalah hidup kalian, tetap aja terus berjuang, jangan pernah menyerah. Aku tahu kehidupan tuh berat, dunia itu kejam, tapi kita jangan sampai jadi orang yang mau dikalahkan sama dunia, dihilangkan sama dunia. Jadi kita harus
berjuang, terus bersemangat, jangan pernah patah semangat. Kalau kalian jatuh, bangun lagi, karena ketika jatuh itu yang bikin kalian jadi kuat, bikin kalian jadi belajar, bikin kalian jadi lebih mau bangkit lagi karena udah tahu nih jatuh sakit gitu. Ya kayak kita pernah jatuh sakit, pasti kita nggak mau lagi kan buat jatuh kedua kalinya. Nah di kehidupan sama, di bisnis juga sama, semua pasti ada titik down, ada titik jatuh. Dalam hidup tuh nggak ada yang mulus dan nggak ada yang semua enak. Mau itu orang yang sekarang orang kaya sekalipun, pewaris sekalipun, pasti mereka ada pernah di titik yang down. Tapi jangan pernah patah semangat dan ingat bahwa kita diciptakan di dunia ini, kita terlahir di dunia ini tuh karena kita punya tujuan. Kita diberikan perintah dari yang di atas untuk kita tuh bisa menjadi versi terbaik diri kita, bisa menjadi versi terbaik buat keluarga kita, bisa menjadi versi terbaik buat sekitar kita, lingkungan kita, atau kalau pengusaha buat para tim, karyawan, dan berdampak juga pastinya buat negara kita sekarang. Jadi jangan pernah menyerah dan terus bersemangat. Apapun yang terjadi, lewatkan, jatuh bangun lagi, kedua kali jatuh lagi tambah bangun lagi. Pokoknya jangan pernah ngeluh lah, karena kalau ngeluh itu sorry banget ya kak, tapi ini prinsip hidup aku, orang ngeluh itu cuma pecundang kalau bagi aku. Jadi kita harus terus ngeluh bentaran boleh, tapi bangkit lagi, itu yang paling penting. Gitu sih motivasinya. Itu dia, terima kasih Kakak Yuna. Mungkin kalau aku lihatnya yang tadi Kakak Yuna bilang, keberhasilan itu milik mereka yang sabar dan tetap berjalan Ya, meski berkali-kali jatuh di tengah jalan. bener. Terima kasih, sampai jumpa lagi di Daging Talk berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum.